Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pendaftaran domain dan hosting, yang pada intinya itu adalah awal bagaimana kita membangun sebuah website atau sebuah blog. Website atau blog itu kalau barangkali kita memahami atau orang awam memahami, itu merupakan sesuatu yang cukup rumit, agak sulit. Nah, tetapi kalau kita mencoba memahami konsep ini secara gamblang, maka nanti akan ada sebuah mekanisme, sebuah cara bahwa membangun sebuah website itu tidaklah serumit yang dibayangkan. Nah, sehingga pada tutorial kali ini saya akan memberikan tips cara bagaimana membangun sebuah website dengan mudah, dengan cepat, dan untuk seluruh lapisan yang ingin membangun sebuah website. Jadi intinya bisa untuk para pelajar, untuk mahasiswa, maupun untuk kalangan masyarakat umum yang menginginkan mempunyai sebuah website. Nah, sehingga dengan tutorial seperti ini harapannya akan membuat kita lebih mudah membangun sebuah website dengan baik, dengan profesional. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat pada monitor berikut ini. Tahapan saat ini kita akan membuat nama domain sekaligus menyiapkan hosting. Jadi untuk domain itu adalah nama, kemudian kayak semacam pengalamatan, kemudian untuk hosting itu kapasitasnya. Jadi berapa kapasitas pada sebuah website disebut sebagai hosting. Nah, kemudian penyedia domain dan hosting itu ada beberapa penyedia, diantaranya di sini kita bisa masuk ke rumahweb.com seperti ini. Kemudian selain rumahweb.com juga ada idwebhost.com seperti ini. Kalau yang terkait dengan pendaftaran domain dan hosting itu ada beberapa tipe. Kalau untuk yang sifatnya umum itu bisa kita masuk ke registrar yang ditunjuk oleh pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kominfo. Kemudian kalau yang domain yang terkait dengan pemerintahan dan militer itu langsung ditangani oleh yang namanya Pandi. Pandi itu penamaan pengelola nama domain Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba untuk salah satu kita menggunakan rumahweb.com. Nah, di sini ini yang pertama kita akan coba untuk memasukkan nama dari domain. Nah, di sini di kolom ini kita akan coba untuk memasukkan domain yang kita daftarkan. Kalau umpamanya kita akan mencoba memasukkan nama umpamanya Brand Edu. Nah, Brand Edu seperti ini, kemudian kita search di sini. Sebagai tahap awal untuk mencari apakah nama Brand Edu itu masih tersedia atau tidak. Nah, di sini ada beberapa hasil pencarian. Nah, ternyata nama brandedu.com itu sudah tidak tersedia, not available. Kemudian brandedu.id juga tidak tersedia, brandedu.net tidak tersedia. Nah, di sini ada beberapa yang masih tersedia dengan domain .club, .xyz, .shop, .my.id dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa memilih atau kita bisa mencoba untuk memasukkan nama-nama yang lain. Nah, kalau umpamanya kita coba untuk memasukkan nama yang lain, umpamanya
Katakanlah kita akan membuat nama domain dengan Budi34. Kemudian kita search di sini. Nah, ternyata untuk nama Budi34 itu masih banyak yang tersedia. Di sini ada budi34.com, ada budi34.id, ada .net, .club, .xyz.org. Nah, kemudian di sebelah samping kanan di sini ada nominal kira-kira berapa kalau kita membayarnya per tahun. Nah, kalau di sini .com, di sini ada nominal 145.000 per tahun. Kemudian di bawahnya ini ada penjelasan gratis jika membeli hosting. Jadi kalau kita memilih umpamanya budi34.com ini, sekaligus nanti kita akan membeli hosting, berarti nanti kita mendapat gratis domain selama 1 tahun senilai 145.000. Nah, kemudian teman-teman semuanya, dari pengalaman saya ketika membuat beberapa website, untuk yang gratis ini hanya ada pada tahun pertama. Nanti pada tahun kedua kita harus membayar sesuai dengan nominal yang berlaku pada saat itu. Nah, saat ini untuk .com 145.000, jadi ada kenaikan, padahal beberapa waktu yang lalu masih sekitar 100.000. Nah, kemudian di bawahnya kalau kita memilih budi34.id atau domain dengan .id, maka di sini ada biayanya 199.000 per tahun. Nah, di sini tidak ada bonus atau tidak ada gratisan apabila kita membeli hosting. Nah, kemudian untuk yang contoh yang di bawahnya untuk .net ini juga sama. Ini harganya 180.000 per tahun. Jadi analogi yang perlu kita pahami bahwa yang namanya domain itu seperti alamat. Jadi kalau kita membandingkan atau kita mengumpamakan, ada domain, ada hosting. Domain itu seperti alamat rumah, sedangkan hosting itu seperti luas dari rumah tersebut. Contoh begini, kalau umpamanya kita mempunyai domain atau nanti alamatnya disebut dengan URL, maka alamatnya adalah budi34.com. Ini sama seperti alamat rumah. Contoh, kita ada rumah dengan alamat Jalan Sirma Maun, Bojonegoro, berarti itu alamatnya di situ. Nah, kemudian nanti kalau kita ada hosting, hostingnya berapa megabyte, berapa giga. Umpamanya untuk profesional standar ada 500 megabyte. Berarti untuk space atau luas atau kapasitas dari hosting tersebut sebesar 500 megabyte. Nah, sama seperti kalau tadi itu domain sebagai alamat rumah, hosting itu sebagai kapasitas atau luasnya sebuah rumah. Nah, rumahnya tipe berapa? Tipe 70 atau tipe 90 atau tipe 120. Nah, dalam rumah itu nanti juga akan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian-bagian. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang keluarga, ada garasi, ada dapur dan sejenisnya. Nanti sama juga di hosting itu juga nanti akan dibagi-bagi, ada untuk database, ada untuk penyimpanan data-data yang lain. Di database sendiri juga nanti akan ada beberapa tabel-tabel, sementara di tabel tiap-tiap tabel itu nanti juga akan ada berbagai macam data yang tersimpan di sana. Nah, langkah berikutnya setelah kita mencari nama domain, kita akan memilih nama domain yang kita kehendaki. Contoh, di sini kita akan memilih
nama domain dengan domain budi34.com. Kita checklist di sini. Ini mungkin perlu kita perhatikan juga di sini. Setiap kita memilih seperti ini, maka di bawahnya ini ada otomatis ada penjelasan seperti ini. Ini yang barangkali banyak orang-orang yang belum tahu. Jadi ini ada keterangan privacy protection and managed contact. Kemudian ini kita bisa mengaktifkan atau tidak mengaktifkan. Kalau ini kita aktifkan, maka kita akan dikenai biaya 10.000 per tahun. Kalau ini tidak kita aktifkan, kita tidak dikenai biaya. Kemudian langkah berikutnya kita scroll ke bawah. Di bawah ini ada yang kedua adalah pilih paket layanan. Pilih paket layanan. Nah, di sini ini nanti kita akan ada tawaran di sini, beli hostingnya sekalian. Kemudian di sini ada penjelasan, lagi ada diskon sampai 40%. Bahkan domainnya kami gratiskan. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi. Kalau kita membeli domain paket .com, maka kita beli hosting, kemudian domainnya gratis. Kita pilih sekaligus kita membeli dengan hostingnya juga. Jadi kita pilih di sini, ya saya mau hosting juga. Nah, kemudian di sini yang perlu kita lihat, kita cermati, di sini ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi yang pertama di sini ada kategori. Kategori ini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kategori profesional, ada kategori enterprise, kemudian tidak menggunakan hosting. Nah, kita untuk standar, kalau kita akan membuat website pribadi atau website institusi yang kira-kira penggunanya tidak terlalu besar, kita pilih kategori profesional. Nah, kemudian pada kategori profesional itu juga ada beberapa pilihan-pilihan. Nah, di sini ada profesional 250 MB, ada profesional 500 MB, ada profesional 1 GB, dan ada profesional 2 GB. Nah, yang standar kita akan coba untuk memilih profesional 500 MB, karena kalau kita memilih profesional dengan 500 MB, maka nanti kita akan mendapat gratis domain. Kalau kita memilih di bawahnya, umpamanya kita memilih yang 250 MB, nah, kita akan dikenai untuk pembelian domain. Artinya domainnya tidak free. Nah, sehingga kita memilih yang 500 MB. Nah, di sini ada penjelasan gratis domain karena kita membeli hosting dengan 500 MB ini. Nah, kemudian di bawahnya ini yang perlu kita perhatikan lagi, ini juga biasanya kita tidak terlalu memperhatikan lokasi server. Lokasi server ini ada 3, jadi kita akan meletakkan lokasi server kita di mana. Jadi ini ada 3 pilihan. Yang pertama US. US ini berarti kita di Amerika atau United States Amerika. Kemudian SG ini Singapura, kemudian IAX ini Indonesia. Jadi kalau kita pilih US berarti lokasi server kita ada di Amerika. Kalau kita memilih SG ini lokasi kita ada di Singapura. Kalau kita memilih IAX ini berarti lokasi kita, server kita ada di Indonesia. Nah, kapan kita menggunakan lokasi server Amerika, Singapura, dan Indonesia? Itu tergantung dari website kita itu target pembacanya atau target penggunanya orang mana, dari mana. Kalau targetnya dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, berarti kita menempatkan server kita ada di Amerika. Tetapi kalau target kita ada di dalam negeri, kita bisa menggunakan IAX ini atau di Indonesia. Jadi ini servernya ada, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di
Yogyakarta atau bisa di Surabaya, tergantung dari perusahaan hosting yang membuat. Nah, kalau target membaca kita ada di Asia atau di ASEAN, kita bisa memilih server atau meletakkannya di Singapura. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita menggunakan server di Amerika atau di Singapura, itu lebih baik website kita menggunakan atau berbahasa Inggris, sehingga target pembacanya juga orang dari internasional, masyarakat internasional. Tetapi kalau kita targetnya adalah masyarakat Indonesia atau warga Indonesia, kita letakkan di IIX ini. Untuk kali ini kita akan memilih yang IIX ini. Nah, kemudian di samping kanan ini ada keterangan kategori profesional atau 500 MB. Ini ada penjelasan, harganya adalah 25.000 per bulan. 25.000 per bulan. Berarti nanti kalau kita berlangganan selama 1 tahun itu sekitar 300.000. Kita bayarnya 300.000 per bulan, ditambah dengan pajak nantinya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan kita mendapat apa dari hosting itu. Yang pertama, space-nya adalah 500 MB. Kemudian traffic limit ini adalah unlimited. Kemudian untuk email account ini unlimited. Kemudian kita bisa menempatkan 3 domain pada hosting tersebut. Kemudian untuk database-nya MySQL, MariaDB, data center, dan seterusnya ini juga unlimited atau tak terbatas. Kemudian kita juga bisa ada gratis Webly atau web builder untuk fasilitas untuk membangun sebuah website. Kemudian kita gratis SSL. Jadi SSL ini untuk security-nya biasanya untuk aplikasi semacam ini. Jadi kita ada HTTP, ada HTTPS. Jadi S-nya ini adalah secure atau untuk keamanan. Kemudian yang terakhir gratis domain. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada beberapa fasilitas yang ditawarkan. Di sini ada yang pertama Web Accelerator. Jadi agar website kita itu 32 kali lebih cepat, maka nanti kita akan dikenakan biaya 15.000 per bulan. Kalau kita 1 tahun nanti akan ketemu 180.000. Kemudian di sini ada Alimail jika membutuhkan email kapasitas besar. Di sini kita akan diminta untuk jumlah mailboxnya ada berapa, kemudian periode penagihannya ya, bulanan atau tahunan, kemudian per bulannya kita akan dikenai Rp29.900. Kemudian di sini ada juga untuk Site Pro Website Builder. Nah, kemudian ini SSL yang tadi ini gratis. Jadi untuk mendapatkan protokol HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, kemudian di bawahnya ini ada informasi akun dan billing. Nah, kita akan diminta untuk mendaftar karena data kita harus terkirim ke pihak registrar atau di rumahweb.com. Jadi rumahweb.com ini ada di Jogja dan di Jakarta untuk kantornya. Kalau kita belum pernah mendaftar di rumah web ini, maka kita lanjutkan untuk daftar. Jadi silakan daftar menggunakan akun sosial media, bisa menggunakan Facebook, Twitter, atau pakai Google. Nah, pada contoh ini karena saya sudah pernah mendaftar dan sebagai member di rumahweb.com, maka di sini
Saya akan langsung untuk login di sini. Kita masukkan nanti password dan alamat emailnya seperti ini. Nah, kita masukkan alamat email kita, kemudian passwordnya kita masukkan. Oke, kita login. Oke, langsung ada muncul di sini ada informasi akun dan billing. Nah, ini ada pilihan-pilihan, umpamanya kita akan membayar melalui apa. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah pembayaran instan, yang kedua adalah transfer bank. Nah, kita akan pilih pakai apa? Umpamanya kalau kita pilih pakai transfer bank. Nah, kita pilih bank apa? Kalau kita umpamanya kita pilih Bank Mandiri. Oke, kita pilih Bank Mandiri untuk mentransfer pembayaran hosting dan domain tadi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda membutuhkan faktur pajak? Sementara kita pilih tidak. Nah, kemudian di sini ada review keranjang belanja Anda. Nah, di sini ada review atau resum dari belanja yang kita lakukan. Yang pertama, register domain budi34.com plus ID protection, ID protection 10.000 per tahun. Kemudian untuk hosting profesional 500 MB domain budi34.com ini 25.000, ini berarti 300. Kemudian jumlahnya 300.000 tambah 10.000, 310.000. Kemudian kita dikenai dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, sebesar 31.000. Kemudian fee kosong. Nah, total yang harus kita bayar adalah 341.000. 341.000. Nah, setelah kita sampai pada tahapan ini untuk review keranjang belanja Anda, kita mengetahui semuanya. Kemudian kita checklist di sini. Saya menyatakan telah menyetujui SLA AUP, perjanjian layanan web hosting dan kebijakan privasi. Kemudian terakhir kita pilih check out di sini. Kita tunggu di sini. Setelah kita memilih check out tadi, maka rumah web atau pihak penyedia hosting akan mengirimkan petunjuk pembayaran. Nah, sehingga kita akan dikirimi untuk invoice dengan nomor sekian. Kemudian kita akan ada totalnya 341.000. Kemudian berita invoice 2572689. Jadi ini nanti kita kalau untuk transfer dan sebagainya kita akan atau konfirmasi berikutnya kita akan menggunakan invoice sebagai sarana untuk sebagai guidance-nya. Jadi kita telah membayar, kita konfirmasi ke sana, kemudian nanti dari sana akan mengaktifkan domain dan hosting yang kita pilih. Nah, kemudian di sini kita akan bisa mendownload instruksi pembayaran. Nah, seperti ini kita buka di sini.
di sini muncul petunjuk pembayaran atau invoice 2572689. Tagihan untuk invoice sekian ya, bisa Anda bayarkan melalui, nah di sini kita langsung diarahkan kepada BRI Cabang Monjali Yogyakarta atas nama CV Rumah Web Indonesia. Nah, berita invoice ini nanti kita ketikkan sesuai dengan invoice yang dikirim ini. Kemudian setelah kita membayar, maka proses berikutnya adalah konfirmasi pembayaran. Nah, ini bisa kita baca di bawahnya ini terkait dengan proses pembayaran. Oke, jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk proses pendaftaran dan pembayaran apabila kita akan mendaftar berlangganan atau menyewa hosting dan domain. Jadi pada prinsipnya domain dan hosting itu adalah sewa sifatnya. Sewa. Jadi sifatnya adalah sewa, kita sewa per tahun. Sehingga nanti setiap tahun kita akan memperbarui biaya sewa tersebut. Atau juga untuk persewaannya bisa ada yang bersifat periode bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, kemudian bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Kita bisa memilih periode sewa 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun.